Angkatan 9 dari Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Saya Amalia dari SMP Negeri 2 Wih Pesat. Dan saya Alwin SPDI dari SMA Negeri Unggul Binaan. Dan saya Salmiah Munte dari SMP Negeri 2 Wih Pesat. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan demonstrasi kontekstual terkait dengan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Yuk kita saksikan bersama-sama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu, Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Oh iya, Alhamdulillah Pak, saya sehat juga. Sehat juga ya. Iya. Ya. Gimana Bapak? Hari ini Bapak akan melakukan proses coaching. Ya, dengan siapa Bapak hari ini melakukan proses coaching? Proses coaching yang kita lakukan hari ini itu bersama dengan Ibu Salmiah Munte sebagai coachingnya nanti Ibu. Ya, jadi Salmiah Munte Pak ya. Iya betul Ibu. Baik ya. Jadi nanti ini kita bincang-bincang ini dalam rangka pra-observasi ya, terkait dengan proses coaching yang akan Bapak lakukan. Nah, nanti saya akan menilai beberapa indikator terkait dengan proses coaching yang Bapak lakukan. Nah, gimana alur coaching yang akan Bapak lakukan nanti? Jadi untuk alur coaching yang kita lakukan bersama Ibu Salmiah Munte nantinya itu dengan menggunakan alur tirta Ibu. Ya, yang pertama nanti kita akan menentukan tujuan, kemudian identifikasi, selanjutnya nanti rencana aksi kedepannya itu seperti apa, dan yang terakhir tanggung jawab seperti itu. Luar biasa sekali Pak Alwinnya. Jadi nanti Bapak juga nanti saya juga menilai ya, indikator-indikator apa saja yang akan Bapak lakukan. Nah, termasuk dengan prinsip coaching tadi. Ya, mulai dari kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi Pak ya. Betul Ibu. Iya, baik. Nah, nanti dalam proses coaching dengan Ibu Salmiah Munte, jadi kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Oke, jadi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini Ibu, itu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tiga hal itu Pak ya? Iya betul. Iya, baik. Dari tiga kompetensi yang Bapak jabarkan tadi, nah kompetensi apa yang spesifik yang mau Bapak kembangkan? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik pada coaching ini, yang pertama yaitu mendengarkan aktif ini. Ya, di sini saya akan nanti mendengarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Kemudian yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Ya, jadi ini dua kompetensi yang secara spesifik yang akan saya kembangkan. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya adalah indikator ketercapaian apa yang ingin Bapak peroleh dari Ibu Salmiah Munte? Tentunya Ibu, indikator yang saya inginkan yaitu coach bisa menemukan solusi atau langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya di sekolahnya seperti itu. Mudah-mudahan Pak ya tercapai ya. Amin. Bapak harapkan. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya ini untuk pra-observasi. Iya, sama-sama Ibu. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti proses coaching dengan Ibu Salmiah Munte dapat berjalan dengan lancar ya Bapak ya. Ya. Mudah-mudahan Ibu. Iya. Nanti saya izin Pak ya, nanti dalam proses coaching saya menilai Pak ya. Iya. Oke, nanti kita ketemu lagi nih di pasca observasi Pak ya. Baik. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya Ibu Salmiah Munte hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat Pak. Sehat Bu ya. Alhamdulillah. Baik Ibu, dengar-dengar Ibu ada yang ingin Ibu sampaikan atau Ibu ceritakan begitu ya Bu?
Iya benar Pak, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Apakah Bapak ada waktu dan bisa meluangkan waktunya untuk saya membicarakan hal yang ingin saya sampaikan? Baik, tentu Ibu. Ya kebetulan hari ini saya sudah sampai juga. Pipinya kemari. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Begini Pak, terkait hasil supervisi yang telah dilakukan oleh kepala sekolah kepada saya pada minggu yang lalu Pak. Jadi ini menjadi bahan pemikiran saya karena di sini Bapak kepala sekolah menyampaikan kepada saya bagaimana saya kalau saat pelaksanaan pembelajaran di kelas itu harus menggunakan media pembelajaran yang bervariatif lah begitu Pak. Oh seperti itu Ibu ya. Berarti ketika kemarin kepala sekolah melakukan supervisi terhadap Ibu, jadi kepala sekolah menyarankan kepada Ibu untuk menggunakan atau melakukan pembelajaran secara bervariatif seperti itu Ibu ya? Iya benar sekali Pak. Oke Bu, oke. Kira-kira Ibu dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan atau yang Ibu harapkan Ibu? Ya baik Pak, saya berharap dari hasil percakapan kita hari ini saya mampu begitu Pak untuk dapat membuat media pembelajaran di saat proses pembelajaran di dalam kelas agar nantinya siswa itu lebih merasa termotivasi di dalam belajar seperti itu Pak. Iya, jadi intinya Ibu ingin melakukan perubahan lah seperti itu Bu ya? Iya benar sekali. Ibu ingin melakukan pembelajaran yang bervariatif Ibu ya? Ya benar. Baik Ibu. Di sini kan sebagaimana yang Ibu sampaikan tadi, itu kan kondisi yang ideal Bu ya, kalau kita berikan penilaian itu berada di angka 10 Ibu. Ya. Kira-kira Ibu, sekarang kalau kita rentangkan nilai dari 0 sampai 10 seperti tadi, itu kondisi Ibu saat ini berada di level berapa Ibu? Saat ini Pak, saya merasa masih berada di level 5 lah Pak, begitu Pak. Oh level 5 Ibu ya? Oke, level 5. Kemudian kira-kira ya Bu, kita akan Ibu ingin meningkatkannya itu ke level berapa Bu agar terlihat perubahan dalam melakukan pembelajaran yang bervariatif seperti tadi Bu? Baik Pak, saya di sini ingin meningkatkan paling tidak Pak ke level 7 lah Pak, dari 5 tadi ke level 7 ya, agar saya juga bisa merubah proses pembelajaran saya di dalam kelas. Oke, level 7 berarti ya, ya. Benar, Pak. Kemudian Ibu, usaha apa nih kira-kira yang akan Ibu lakukan agar adanya perubahan tersebut? Jadi begini Pak, di sini saya akan berusaha mencoba Pak, di saat nanti pembelajaran di dalam kelas itu saya akan mencoba membuat media pembelajaran yang bervariatif seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Paling tidak dengan membuat media pembelajaran yang variatif ini bisa menumbuhkan minat motivasi untuk siswa di dalam belajar lebih aktif lagi seperti itu Pak. Oke. Kemudian kira-kira untuk saat ini dari strategi atau kegiatan tersebut yang memungkinkan untuk Ibu lakukan, kira-kira Ibu ya dalam melakukan perubahan ke angka 7 tadi Ibu ya, usaha apa ini yang akan Ibu lakukan dalam melakukan perubahan tersebut? Baik Pak, di sini saya akan mencoba melakukan perubahan Pak dengan membuat media pembelajaran. Harus mempersiapkan terlebih dahulu media pembelajaran sebelum masuk ke dalam proses ke dalam kelas seperti itu Pak. Oke Bu ya. Kira-kira selain itu ada tidak yang mungkin dapat Ibu lakukan lagi? Ya Pak, di sini saya mungkin akan mencoba membuat media pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik seperti itu Pak. Seperti saya bisa menggunakan media real untuk bahan dalam proses pembelajaran dalam kelas. Luar biasa Ibu ya. Oke, kemudian Ibu, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu nantinya dalam kegiatan ini?
Iya Pak, kebetulan ini di sekolah saya Pak ada beberapa rekan guru saya yang memang mereka ahli di bidang IT itu Pak. Karena pada dasarnya juga saya di IT ini masih kurang. Kebetulan ada yang ahlinya itu Bapak Kamaludin dan Bu Amalia. Saya akan belajar dengan mereka bagaimana menggunakan media pembelajaran yang interaktif gitu Pak. Oke, berarti Ibu nanti akan meminta bantuan dari Ibu Amalia dan Pak Kamaludin tadi, Ya, Bu, ya? benar Pak. Oke. Baik Ibu, kira-kira dari percakapan kita kali ini apa sih yang Ibu dapatkan? Dari hasil percakapan kita ini saya mendapatkan solusi Pak begitu. Dari permasalahan saya bagaimana menggunakan media pembelajaran di dalam kelas. Baik, alhamdulillah Ibu ya. Berarti Ibu sudah ada gambaran bagaimana menciptakan pembelajaran yang bervariatif nanti Ibu di dalam kelas Ibu ya. Ya benar Pak. Oke, alhamdulillah. Semoga apa yang Ibu rencanakan nantinya ini akan membuahkan hasil ini. Ya. Terima kasih Pak. Baik Ibu, saya rasa kita cukupkan dulu percakapan kita kali ini Ibu. Mungkin nanti di lain waktu ada lagi yang ingin Ibu sampaikan, Ibu ingin berbagi dan bercerita lagi, nanti Ibu boleh menghubungi saya nanti. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan saya berterima kasih juga hari ini saya bisa menyampaikan permasalahan saya kepada Bapak. Jadi saya merasa lega begitu Pak. Terima kasih. Baik, sama-sama Ibu. Oke. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Alwin, proses coaching tadi bersama Ibu Salmia Munte lancar Pak? Alhamdulillah kegiatan proses coaching yang kita lakukan dengan Ibu Salmia Munte tadi itu berjalan dengan lancar gitu. Ya, alhamdulillah ya, baik Bapak. Nah ini kan terkait dengan proses coaching tadi, saya ingin ini apa yang sudah Bapak peroleh? Apakah sudah mencapai indikator tercapaian gitu Pak proses coaching ini? Oke, jadi dari proses coaching yang kami lakukan tadi Ibu, ya saya sudah mendapatkan atau mengetahui lah permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Kemudian saya juga sudah melakukan kegiatan coaching ini dengan alur tirta seperti tadi, menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coaching ini, kemudian tadi merencanakan aksi kedepannya seperti itu, dan yang terakhir tanggung jawab seperti itu. Baik, luar biasa sekali ya Pak Alwin ya. Ya, jadi izin Pak ya, saya menyampaikan penilaian saat Bapak melakukan proses coaching tadi Pak ya. Iya, Pak. Dan saya lihat memang tadi luar biasa sekali percakapan yang Bapak lakukan bersama Ibu Salmia Munte ya. Jadi di situ Bapak sudah menggunakan alur tirta begitu Pak ya. Kemudian juga Bapak sudah menerapkan prinsip coaching Pak ya. Iya, mulai dari kemitraan. Saya lihat tadi memang nggak ada perbedaan ya, artinya Bapak menerapkan tidak menerapkan junior senior Pak ya. Iya, Jadi betul. kedudukannya sama Pak ya. Kemudian juga Bapak dapat menggali ide-ide baru dari coaching, dari Bu Salmia Munte tadi luar biasa. Jadi ide-ide dari Bu Salmia Munte itu keluar Pak ya. Jadi beliau menemukan solusi atas permasalahannya. Baik, untuk kedepannya ini Bapak seperti apa Pak? Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Tentunya di sini ya Ibu, saya akan terus berlatih ya, kemudian berusaha untuk lebih memahami tentang coaching ini dengan menggunakan alur tirta, sehingga nanti coaching-coaching yang saya lakukan ke depannya itu bisa lebih baik lagi nantinya. Iya, luar biasa sekali ya rencana Bapak ke depannya. Tentu itu harus juga memperhatikan prinsip coaching Pak ya. Iya. Iya, baik, saya rasa ini waktunya sudah 15 menit ini Pak ya. Jadi saya mohon pamit ya. Terima kasih, ini luar biasa sekali ini. Sama-sama Ibu. Proses observasi kali ini ya. Baik Pak, saya izin dulu. Assalamualaikum Pak. Sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Ya. Oke, baik Ibu. Di sini saya akan menjadi observer pada proses coaching
saya akan mengamati dan menilai Ibu Salmia dalam melakukan coaching dengan rubrik penilaian coaching tentunya, Ibu. Kemudian di sini Ibu, yang saya amati dan yang saya nilai yaitu proses coaching yang Ibu lakukan, apakah nantinya sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian yang kedua, Ibu, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachingnya, ya. Dan yang ketiga, Ibu, nanti bagaimana coach merespon pertanyaan dari coachnya. Tentunya di sini sebagai punya ya Ibu Salmia ya. Baik, Ibu. Dan nanti, Bu, dalam melaksanakan proses coaching ini, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, Bu, ya. Yang pertama, kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya. Di sini langsung saja, Ibu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Salmia. Yang pertama yaitu kompetensi apa nih kira-kira Ibu yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, pada proses coaching yang akan saya lakukan nanti, saya akan melakukan kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh iya, berarti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, yang pertama tadi kehadiran penuh, Bu, ya. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu, ya. Baik, Ibu. Kemudian nih, Bu, kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Di sini Pak, sebenarnya ketiga kompetensi itu adalah sangat penting, iya, tapi betul. dalam hal coaching ini saya akan mengambil kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, baik, Bu, ya. Berarti di sini Ibu mengambil dua kompetensi ya, Benar. yaitu kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Baik, Ibu. Kemudian nih pertanyaan yang terakhir, Ibu, ya. Indikator yang bagaimana nih yang ingin Ibu capai dalam kegiatan coaching kali ini? Indikator yang ingin saya capai dalam proses coaching ini Pak, saya berharap coaching mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian coaching bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Ya. Oke, baik, Ibu, ya. Mudah-mudahan harapan Ibu nanti bisa tercapai dengan baik, ya. Baik, Ibu, demikian ini pertanyaan yang saya ajukan sebagai pertanyaan pra-observasi. Silakan Ibu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya nanti. Mudah-mudahan Ibu sukses nanti. Ya, terima kasih Pak. Saya permisi dulu Pak. Iya, baik, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Amil. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Begini Bu Amil, saya perhatikan Ibu beberapa hari ini sepertinya kurang ceria Bu. Apa Ibu ada permasalahan? Iya, Bu. Benar sekali, Bu. Saya ini sedikit ada permasalahan Bu terkait dengan pembelajaran di kelas. Kira-kira permasalahan yang bagaimana itu Bu yang Ibu hadapi di dalam kelas? Iya, Bu, jadi kan begini, Bu, jadi setiap saya masuk pembelajaran itu, anak-anak itu kan kurang antusias, Bu, dengan pembelajaran saya. Jadi saya bingung, Bu, harus melakukan apa. Oh begitu ya Bu. Jadi dari hasil percakapan kita ini, kira-kira apa yang ingin Ibu harapkan? Iya, jadi saya berharap, Bu, ya, dari pembicaraan ini nanti saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya, Bu. Ya, jadi ingin Ibu mendapat solusi dari permasalahan yang ingin Ibu capai. Nah, dari yang Ibu sampaikan, kira-kira kondisi yang bagaimana? Kalau kita lihat kondisi yang ideal itu rentangnya dari 1 sampai 10 seperti itu. Nah, sekarang kira-kira Ibu ini berada di posisi yang mana ini? Iya, jadi kalau saya ukur antara murid yang berminat dengan yang tidak, gitu, Bu. Jadi kan imbang-imbang berat, Bu. Jadi saya rasa kalau dari posisi rentang 0 sampai dengan 10, Bu, ya, saya berada di posisi 5, Bu. Ya, berarti di sini dari rentang nilai yang dari 1 sampai 10, Ibu masih merasa di rentang yang kelima. Nah,
bagaimana Bu peningkatannya seperti itu? Iya Bu, jadi kan kalau bicara harapan Bu ya, saya kan kepinginnya di angka 10 terus Bu ya. Tapi rasanya saya sudah bisa mengukur diri saya Bu. Rasanya kalau dalam semester ini untuk merealisasikan 10 itu kayaknya hal yang mustahil. Jadi paling nggak adalah peningkatan, walaupun tidak banyak, target saya nanti ke 7 Bu. Ya, bagus sekali Bu Amel. Jadi di sini Ibu sudah mempunyai rencana Ibu yang meningkatkan dari level 5 ingin mencapai ke level 7. Nah Ibu, kira-kira untuk mencapai level 7 ini usaha apa yang ingin Ibu lakukan agar adanya perubahan tersebut? Iya Bu ya, jadi memang saya sedikit bingung juga ya. Tapi kalau saya teliti, saya telaah ini anak-anak saya ini di kelas ini, memang hobinya itu rata-rata anak itu bermain game Bu. Jadi kan saya pikir ini saya harus berinovasi nih terkait dengan media pembelajaran nanti yang saya sajikan. Jadi nanti mereka yang hobi game itu nanti saya memetakan kebutuhan belajar mereka. Jadi nanti saya petakan berdasarkan minat siswa. Nah, jadi karena banyak yang suka bermain game, nanti saya rencana akan membuat media interaktif ya, berbasis TIK. Iya. Ya, bagus sekali Bu Amel. Ibu sudah merencanakan apa yang harus Ibu lakukan ke depannya. Nah, kira-kira Bu, selain itu ada tidak yang mungkin strategi yang mungkin lebih baik lagi dalam Ibu terapkan dengan strategi itu? Kira-kira teman-teman Ibu merasa nyaman seperti Ibu? Misalnya begini Bu, apakah teman-teman Ibu juga dengan menerapkan strategi yang seperti itu merasa nyaman? Iya, ya, jadi saya kira nanti selain saya pemilihan media yang tepat, juga nanti saya memanfaatkan aplikasi-aplikasi digital Bu, seperti Canva, Quizzes ya. Jadi saya udah ada bayangan Bu, sepertinya ini efektif Bu bila dilakukan di pembelajaran Bu. Nah nanti terkait dengan teman sejawat ini Bu, ada beberapa rekan sejawat ini ya yang memang memiliki kompetensi bidang itu. Ya, jadi di sini Ibu akan berusaha mengembangkan apa yang nanti bisa dilakukan dalam proses pembelajaran seperti itu Bu ya. Nah tadi kira-kira di sini Bu, siapa yang bisa membantu Ibu dalam mengembangkan strategi kegiatan Ibu? Iya Bu ya, jadi memang dalam mewujudkan ini kayaknya kalau saya seorang diri itu memang agak sulit Bu ya. Jadi saya butuh teman kolaborasi ya. Jadi memang ada beberapa rekan sejawat saya, kebetulan di sekolah saya itu memang ada yang memang ahli di bidangnya itu. Nah, nanti saya coba minta bantu begitu Bu dengan teman saya ini. Ya, jadi seperti itu Bu. Ya, berarti di sini Ibu akan mengembangkan strategi itu tidak sendiri Bu ya. Iya, jadi betul, Bu. ada teman Ibu yang memang potensinya lebih lah di bidang Iya, IT. iya. Ya, bagus sekali itu Bu Amel untuk melakukan kolaborasi dengan rekannya. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Ya, jadi saya berharap Bu dari pembicaraan kita ini memang dapat ide-ide baru, gagasan baru ya terkait dengan permasalahan yang sangat isu ya, solusi-solusi. Jadi dari solusi hari ini saya luar biasa nih Bu, ilmu yang saya peroleh dari Ibu nih dalam menggali ide-ide baru. Ya, alhamdulillah Bu Amel, berarti Ibu sudah mempunyai gambaran sendiri Bu ya bagaimana nanti mengembangkan pembelajaran di kelas yang lebih baik lagi seperti itu Bu ya. Insyaallah Bu. Nah Bu Amel, semoga apa yang Ibu rencanakan nantinya membuahkan hasil baik. Bu Amel, dari percakapan kita ini apa sih yang Ibu dapatkan? Iya, jadi saya di sini Bu kan tiba-tiba pemikiran saya ini terbuka Bu. Jadi muncullah ide-ide itu Bu. Dari kemarin saya memang agak susah bagaimana solusinya. Tapi setelah berbicara dengan Ibu, wow ternyata luar biasa Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu Amel. Jadi Ibu sudah punya gambaran bagaimana menciptakan pembelajaran di kelas itu lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan, semoga apa yang sudah Ibu kembangkan nanti akan membuahkan hasil ya Bu Amel. Amin Bu, amin. Terima
Baiklah Bu Amel, kita cukupkan sampai di sini saja untuk kegiatan coaching kita hari ini. Jika kedepannya Ibu punya permasalahan atau kendala, kita boleh melakukan coaching lagi seperti ini Bu. Iya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Amel. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum Bu Salmia. Waalaikumsalam Pak Alwin. Oke, baik Ibu ya. Tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Amalia ya. Amalia ya Pak. Oke. Ini sebelum penutupan Ibu ya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ini Bu. Ya boleh Pak. Boleh Bu ya. Yang pertama ini Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan yang ingin dicapai tadi? Baik Pak, terkait dengan yang sudah saya lakukan coaching tadi dengan Bu Amalia, saya sudah melakukan alur tirta, kemudian sudah menerapkan kompetensi dalam melakukan coaching, dan juga prinsip-prinsipnya sudah saya lakukan juga seperti itu Pak. Oke, berarti sudah Ibu lakukan semua ya, tadi ya. Mulai dari alur tirta tadi, menentukan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tadi tanggung jawab. Tapi sudah sesuai dengan alur tirta. Iya benar Pak. Baik Ibu, ini menurut saya juga ya, sebagai observer, Ibu sudah melakukan proses coaching yang baik kepada coachee dan sudah sesuai dengan alur tirta, dan Ibu sudah menggali dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada coachee tadi ya, sehingga coachee tadi dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir nih ya, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang tadi sudah Ibu lakukan? Yang ingin saya kembangkan Pak, saya akan lebih memahami lagi dan akan berlatih kembali untuk melakukan coaching agar kedepannya dengan siapapun saya melakukan coaching ini akan lebih baik lagi seperti itu Pak. Ya berarti Ibu akan melatih diri kembali ya. Ya benar Pak. Kemudian memahami tentang coaching tadi dengan alur tirta Iya, seperti dengan itu alur ya. tirta, iya, Sehingga benar, Ibu bisa melakukan coaching Yang berikutnya lainnya. nanti dengan lebih baik seperti Ya itu Bu, benar ya. Pak. Ibu ini luar biasa nih Bu ya. Baik Ibu, mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya nanti dan diberikan kemudahan lagi dalam melakukan coaching selanjutnya. Ya, terima kasih Pak Alwin atas motivasinya pada hari ini. Baik, sama-sama Ibu ya. Mungkin ini saja Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Alwin. Assalamualaikum Bu Amel. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabar Ibu Bu? Alhamdulillah saya juga baik-baik saja Bu Amel. Baiklah Bu Amel, hari ini Ibu akan melakukan proses coaching ya Bu? Iya benar sekali Bu. Oke. Ibu hari ini melakukan proses coaching dengan Pak Alwin Bu ya? Iya benar sekali Bu. Saya nanti akan melakukan proses coaching dengan Pak Alwin Bu. Ya. Baik Bu Amel, di sini sebelum Ibu melakukan proses coaching, saya ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apa Iya. bisa Bu saya berbicara dengan Ibu? Iya baik Bu, boleh. Oke, di sini Bu Amel, saya akan menjadi observer untuk proses coaching Ibu dengan Pak Alwin. Jadi Bu, saya di sini akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, kemudian apakah Ibu waktu coaching itu sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta yang dilaksanakan, kemudian kompetensinya apakah Ibu akan melakukan, kemudian prinsip daripada coaching itu juga harus bisa dilaksanakan nanti pada saat proses coaching bersama dengan Pak Alwin. Nah, di prinsip coaching ini seperti misalnya Ibu melakukan kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, Bu Amel, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama, Bu Amel, dalam proses coaching nanti apa yang akan Ibu kembangkan?
Iya Bu, ya, jadi baik. Jadi nanti saya waktu proses coaching bersama Pak Alwin tadi, saya akan mengikuti alur Tirta Bu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga harus memperhatikan prinsip coaching, mulai dari kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi, seperti itu Bu. Nah, dari proses coaching atau dari kompetensi coaching yang Ibu terapkan tadi, adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu lakukan? Iya, baik Ibu. Ya, jadi dari ketiga kompetensi yang saya pilih tadi, ya saya akan memilih fokus ke dua kompetensi. Jadi saya nanti ambil di mendengarkan aktif, kemudian menyusun pertanyaan berbobot. Ya, bagus sekali Ibu Amel. Berarti di sini Ibu nanti pada saat melakukan proses coaching, Ibu mengambil kompetensi kehadiran penuh dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi itu Bu Amel ya. Nah, kira-kira Bu Amel, dari proses coaching ini indikator apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya baik Ibu ya. Jadi nanti dalam proses coaching ini nanti saya berupaya semaksimal mungkin ya. Jadi mengimplementasikan alur Tirta tadi, kemudian prinsip-prinsip coaching dan kompetensi yang spesifik tadi yang dua tadi Bu. Ya, ya bagus sekali Bu Amel. Di sini semoga proses coaching Ibu akan berjalan lancar nantinya bersama Pak Alwin, dan Ibu bisa menemukan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan nanti yang akan dihadapi. Baiklah, terima kasih, Bu Amel, selamat melakukan coaching dengan Pak Alwin. Nanti setelah Ibu selesai coaching dengan Pak Alwin, kita akan bertemu kembali lagi ya Bu Amel. Iya baik Bu. Ya, terima kasih Bu Amel. Iya Bu, terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Pak Alwin, apa kabarnya sore ini? Waalaikumsalam Bu Amelia. Alhamdulillah saya sehat. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Ya alhamdulillah sehat Pak Alwin. Baik Pak Alwin, ini tadi malam ini saya dapat pesan singkat ini. Betul. Iya. Kayaknya Bapak lagi ada masalah ya. Iya betul Bu. Iya. Bisa Bapak ceritakan apa masalah Bapak? Jadi semalam memang saya mengirimkan pesan singkat ke Ibu. Di sini saya ingin sampaikan permasalahan saya Ibu di sekolah Ibu. Iya. Masalah Bapak ini terkait dengan apa Pak ya? Jadi permasalahan saya ini terkait dengan masih ada rekan-rekan guru saya di sekolah itu masih menggunakan pembelajaran yang monoton, hanya menggunakan metode ceramah dan diskusi, itu saja. Kemudian tentunya pembelajaran yang monoton ini akan membuat siswa-siswi di sekolah merasa bosan. Jadi seperti itu Ibu. Oh iya, baik-baik ya. Jadi pembelajaran yang monoton yang dilakukan oleh rekan-rekan Bapak ya di sekolah ya. Memang ya kondisi seperti ini memang terkadang menjadi penghambat ya pembelajarannya. Baik Bapak. Kemudian kondisi seperti ini kalau Bapak buat skala nilai dari 0 sampai 100. Nah, kondisi Bapak saat ini itu berada di mana Pak ya? Kondisi saya saat ini itu di level 50. Ya 50 Pak ya. Kalau Jadi dari skala 0 sampai ya. 100 itu skalanya. Nah, ini ke depan tentu Bapak punya rencana perbaikan ya, peningkatan. Nah, dari 50 nanti Bapak kepinginnya mendapat level berapa Pak? Saya ingin melakukan perubahan atau peningkatan Ibu ya, itu ke level 80 Ibu. Iya, luar biasa Pak ya. Baik Bapak, ini terkait dengan angka yang ingin Bapak peroleh tentu harus ada effort Pak ya, jadi harus ada usaha. Nah tentu kalau bicara usaha erat kaitannya dengan strategi ini. Nah ke depan ini Bapak mau mengimplementasikan strategi yang seperti apa Pak? Oke. Baik Bu, mungkin di sini saya masih bingung sebetulnya ya strategi apa yang saya lakukan untuk melakukan perubahan tersebut. Cuman mungkin yang bisa saya lakukan itu
saya akan melakukan mentoring terhadap rekan-rekan guru kita yang masih menggunakan metode-metode yang lama seperti tadi, baik itu metode ceramah, cara monoton, dan diskusi seperti itu. Iya, baik. Ya, jadi Bapak akan melakukan mentoring ya. Iya. Ada strategi lain, Pak? Strategi lain mungkin saya akan membuat seperti semacam workshop atau pelatihan terhadap guru-guru. Bagus sekali Pak ya. Jadi menarik sekali ketika Bapak mengusulkan untuk membuat workshop. Dan kalau mentoring ini mungkin waktunya lebih fleksibel Pak ya. Iya, betul. Nah kalau kalau workshop ini mungkin butuh perencanaan Pak ya, matang ya. Betul. Nah kira-kira siapa saja nih Pak yang terlibat dalam program-program yang akan Bapak jalankan ini? Di sini nanti tentunya yang pertama saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah tentang rencana yang akan saya lakukan ini. Kemudian nanti saya juga akan meminta bantuan nanti dari rekan-rekan yang sudah melakukan pembelajaran secara bervariatif seperti itu. Dan guru-guru yang memang paham tentang IT. Jadi luar biasa sekali ya pemetaan yang Bapak buat terkait dengan perencanaannya. Nah ini tentu kita harus menyusun Pak ya, semacam timeline ya begitu ya. Jadi Bapak ini dalam mengeksekusi ini semua ini kira-kira kapan ini Pak? Berhubung ini dalam minggu ini Ibu, itu di sekolah ada kegiatan ujian semester ini. Jadi guru-guru pun memang fokus untuk mengawasi siswa-siswi yang sedang ujian. Maka nanti kegiatan ini insya Allah akan kita lakukan minggu depan nanti. Oh iya Pak ya, iya. Cepat ya prosesnya ya. Luar biasa sekali nih perencanaan Bapak ini ya, timeline-nya Bapak buat secepat mungkin ya. Baik Bapak, ini memang waktunya sudah 15 menit ini. Kebetulan saya ada keperluan lain. Jadi ini gimana ini Bapak nih? Menurut Bapak nih pembicaraan kita ini ada nggak manfaatnya? Ya tentu ada Bu ya. Dari percakapan yang sudah kita lakukan di sini saya menemukan gambaran atau langkah-langkah apa nanti yang akan saya lakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang saya hadapi. Ya terutama tadi menyangkut tentang rekan-rekan guru yang masih menggunakan metode yang lama. Baik sekali Pak ya, memang luar biasa nih, saya sangat mengapresiasi nih niat Bapak ini ya melakukan perubahan ini ya buat rekan-rekan sejawat ini ya. Saya doakan nanti Bapak sukses dalam pelaksanaannya. Kemudian saya ini nggak sabar ini melihat progres Bapak ini setelah pelaksanaan. Iya, mudah-mudahan lancar. Iya, amin Pak ya. Jadi nanti jika Bapak memiliki kendala, Bapak bisa hubungi saya kapanpun, saya siap. Iya, tentu. Terima kasih Bapak, saya izin pamit dulu. Ya, terima kasih kembali ya. Bu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Bu Amel tadi proses coachingnya yang sudah dilakukan dengan Pak Alwi? Ya, alhamdulillah lancar Ibu. Jadi memang ya tidak ada kendala yang berarti lah. Ya, tadi setelah melaksanakan observasi di coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bu Amel. Nah, apa Bu Amel sudah dapatkan pada saat coaching tadi? Iya, alhamdulillah Bu, saya sudah mengimplementasikan alur ini mulai dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian juga saya menggali rencana aksi yang akan dilakukan Pak Alwin, kemudian juga komitmennya dalam mengimplementasikan rencana-rencana perbaikan pembelajaran. Ya, baik Bu Amel. Nah, dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi dengan Pak Alwi itu sudah hasil pengamatan saya. Setelah saya lihat Ibu sudah melakukan coaching itu sesuai dengan alur Tirta, kemudian menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana langkah yang kedepannya bagaimana.
Nah, dan itu semua sesuai dengan catatan saya, gitu ya Bu Amel ya. Alhamdulillah. Ya, nah Bu Amel sudah fokus dengan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif coach yang berbicara tadi. Kemudian Ibu juga di sini saya lihat sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu, Bu. Ini luar biasa sekali Bu Amel. Apa yang Ibu tampilkan tadi di proses coaching tadi sangat luar biasa sekali ini. Terima kasih Bu. Ya. Untuk kedepannya Bu Amel, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan setelah melakukan coaching pada hari ini? Iya, baik Bu. Jadi ke depan memang untuk memperbaiki proses coaching yang sudah saya lakukan agar ke depan lebih baik dan lebih baik lagi, saya akan meningkatkan ketiga kompetensi itu, mulai dari kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan tentunya yang paling penting adalah menyusun pertanyaan berbobot. Ya, jadi dalam arti di sini Ibu akan lebih berlatih lagi begitu Bu ya, untuk mendalami bagaimana alur coaching itu dilakukan sebaik mungkin agar kedepannya kita saat melakukan coaching lagi akan lebih bagus lagi seperti itu Bu Amel. Ya, ini sangat luar biasa Bu Amel, semoga sukses dan terus bersemangat Bu Amel. Terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Saya pun juga terima kasih Bu, ini sudah diberi masukan-masukan yang membangun. Ya, terima kasih Bu. Saya izin Bu ya, assalamualaikum.